Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Panitia Seminar Nasional Snaskom Universitas Harapan Medan. Saya Ijen Chandra. Pada kesempatan kali ini ingin mempresentasikan laporan hasil penelitian yang telah saya lakukan bersama dengan tim dengan judul Perancangan Aplikasi Rental Mobil Berbasis Android di Rama Rencar. Dengan latar belakang, Rama Rencar merupakan salah satu jasa yang menyediakan rental atau penyewaan mobil. Pada saat ini, proses bisnis transaksi hingga penyimpanan masih menggunakan sistem manual, di mana pencatatan segala proses pengolahan data masih menggunakan buku. Proses yang berjalan memiliki banyak masalah, khususnya proses bisnis, transaksi, hingga penyimpanan yang masih manual. Sehingga diperlukan aplikasi rental atau penyewaan mobil berbasis Android yang dapat membantu mempermudah segala proses pengolahan data yang terdapat pada Rama Rencar dengan platform digital. Identifikasi masalah. Yang pertama, mencatat transaksi menggunakan buku manual oleh karyawan Rama Rencar akan mudah rusak, hilang, ataupun sobek. Para penyewa harus datang langsung ke perusahaan untuk melakukan penyewaan dan pemilihan jenis mobil yang akan disewa sehingga memakan waktu dan tenaga. Yang ketiga, adanya kasus di mana penyewa datang langsung ke perusahaan tetapi tidak dapat menyewa mobil dikarenakan unit yang dicari sedang disewa oleh penyewa lain. Selanjutnya tujuan penelitian. Yang pertama, mempermudah proses transaksi. Yang kedua, sistem dibuat terintegrasi antara penyewa dan admin sehingga seluruh proses berjalan efektif dan efisien. Yang ketiga, mempermudah penyewa untuk mencari jenis mobil yang akan disewa dan menetapkan waktu penyewaan tanpa harus datang langsung ke perusahaan. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam perancangan aplikasi ini adalah MDLC, di mana metode ini memiliki 6 tahapan, yaitu konsep, perancangan, pengumpulan bahan, pembuatan, pengujian, hingga pendistribusian. Tahapan pertama itu tahapan konsep. Ialah langkah awal dalam siklus MDLC, dimulai dari menetapkan siapa pengguna aplikasi ini dan tujuan pembuatan aplikasi ini. Selanjutnya tahapan desain. Tahapan desain atau perancangan merupakan tahapan untuk membuat spesifikasi secara rinci tentang bentuk proyek, gaya, dan juga keperluan material untuk proyek. Selanjutnya, tahapan material collecting. Pada tahapan ini, semua data yang dibutuhkan akan dikumpulkan untuk membuat sistem yang akan diciptakan, di mana data yang dikumpulkan itu merupakan data-data yang relevan dalam memberikan informasi tentang Rama Rencar. Selanjutnya, tahapan assembly. Tahapan ini merupakan tahapan semua objek multimedia dibentuk. Pembentukan aplikasi ini dibuat mengikuti rancangan yang sudah dirancang. Tahapan ini dibuat dengan menginputkan data pada tahapan pengumpulan bahan, sehingga menjadi sebuah aplikasi yang bisa dipakai oleh penyewa mobil. Selanjutnya tahapan testing. Tahapan testing atau pengujian. Ini berfungsi untuk memantau apakah sistem yang sudah dibuat sama dengan tujuan awal. Tahapan distribusi. Tahapan ini merupakan tahapan penilaian terhadap aplikasi. Sudah tahapan pengujian dilaksanakan dan ditetapkan bahwa aplikasi ini bisa memberikan manfaat dan juga memberikan kemudahan untuk pemilik rental dan penyewa mobil, maka aplikasi ini dapat didistribusikan kepada pengguna lain. Kita masuk ke hasil dan pembahasan. Di bagian ini diterangkan tentang hasil pemakaian dan penilaian dari aplikasi penyewaan mobil berbasis Android yang telah dibangun sesuai perancangan metode MDLC. Kita langsung ke implementasi aplikasi, di mana tampilan menu loginnya akan seperti ini, di mana hal yang pertama kali muncul ketika membuka aplikasi penyewaan mobil, maka yang akan muncul tampilan seperti ini. Terdapat data yang harus dimasukkan untuk login, yaitu email dan password. Selanjutnya, tampilan menu daftar. Pada tampilan menu daftar ini, ketika penyewa mengklik Create Account pada menu login, maka akan muncul menu pendaftaran. Selanjutnya, tampilan list menu. Pada menu ini terdapat user
berupa nama dan email, histori transaksi, mobil, setting, dan logout. Selanjutnya, tampilan menu histori transaksi. Halaman ini adalah halaman awal yang akan tampil saat penyewa sudah berhasil login. Di halaman ini akan ditampilkan histori transaksi jika penyewa sudah melakukan penyewaan mobil. Apabila penyewa belum melakukan penyewaan mobil, histori transaksi akan kosong. Terdapat dua warna untuk histori transaksi, yaitu warna merah dan warna biru. Histori transaksi dengan warna biru menunjukkan bahwa penyewaan sudah melunasi pembayaran, sedangkan warna merah berarti penyewa belum melunasi pembayaran. Selanjutnya, tampilan menu mobil. Penyewa dapat melihat macam-macam mobil dan melakukan penyewaan mobil pada halaman ini. Selain itu, penyewa bisa mengetahui apakah mobil dalam keadaan tersedia atau sudah disewa beserta harga penyewa per hari. Untuk ketersediaan mobil ditandai dengan button tersedia warna biru, sedangkan sudah disewa ditandai dengan button sedang disewa. Selanjutnya, menu penyewaan mobil. Untuk penyewaan mobil, penyewa dapat mengklik gambar mobil. Setelah mengklik, maka akan muncul detail mobil seperti nama, merek mobil, plat, warna, kapasitas penumpang, dan lain-lain. Selanjutnya, tampilan menu checkout. Penyewa dapat melihat kembali pemesanan dengan mengklik keranjang yang berisi detail pemesanan mobil. Apabila sudah selesai, penyewa bisa mengklik checkout untuk melakukan pembayaran, di mana pembayaran masih dilakukan secara manual dengan penyewa datang langsung ke perusahaan. Kesimpulannya, dari hasil perancangan aplikasi rental mobil berbasis Android ini, dapat diambil keputusan bahwa aplikasi ini mempermudah sistem pencatatan transaksi penyewaan mobil, dikarenakan sudah terintegrasi antara penyewa dan perusahaan, sehingga tidak perlu lagi dilakukan rekap manual oleh karyawan perusahaan. Penyewa dapat dengan mudah mengakses aplikasi dari rumah dan melakukan penyewaan tanpa harus datang langsung ke perusahaan. Aplikasi rental mobil berbasis Android ini mampu meningkatkan efektivitas pekerjaan dan efektivitas waktu pencatatan yang terintegrasi serta mampu memberikan informasi data akurat mengenai mobil yang akan disewa. Demikian yang bisa saya sampaikan pada seminar nasional ini. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih.